Salam Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Apa kabar kita semua hari ini? Saya rindu, apapun keadaan kita pada saat ini, kita tetap rindu juga untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena pada hari ini saya akan menyampaikan pesan Tuhan melalui firman-Nya yang terambil dari Lukas pasal 16 ayatnya yang ke-19 sampai 31. Cukup panjang untuk kita baca. Karena itu saya akan membaca ayat-ayat yang menjadi sorotan saya untuk perenungan pada saat ini. Mari kita lihat di ayat yang ke-22. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Ayat 23, sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat menderita dalam nyala api ini." Namun Abraham berkata, "Anakku, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang di sini ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita." Lalu saya akan membaca juga ayatnya yang ke-27. Kata orang itu, "Kalau demikian aku minta kepada Bapa supaya engkau menyuruh dia ke rumah Bapakku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingatkan mereka dengan sungguh-sungguh agar mereka pun tidak masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Mereka memiliki Musa dan para nabi, hendaklah mereka mendengarkannya." Jawab orang itu, "Tidak, Bapak Abraham. Tetapi jika ada seseorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan Musa dan para nabi, mereka juga tidak akan diyakinkan sekalipun oleh orang yang bangkit dari antara orang mati." Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, menjadi pertanyaan bagi kita adalah kemana kita setelah kita meninggal. Baik orang percaya ataupun yang tidak percaya punya tempatnya masing-masing. Tapi hari ini saya tidak berbicara tentang tempat orang yang meninggal. Hari ini saya hanya ingin berbicara tentang keadaan mereka ketika mereka meninggal. Ada 2 keadaan yang dialami oleh orang yang sudah meninggal. Orang yang percaya dan orang yang tidak percaya. Yang percaya bernama Lazarus dan yang tidak percaya adalah orang kaya. Ini bukan menggambarkan bahwa orang kaya itu pasti masuk neraka. Tetapi orang kaya di sini adalah orang kaya yang tidak punya belas kasihan, orang kaya yang tidak takut akan Tuhan, dan secara khusus orang kaya yang tidak percaya kepada Tuhan. Lalu mereka meninggal, sama-sama meninggal, tetapi memiliki keadaan yang berbeda. Lazarus yang miskin itu dibawa ke pangkuan Abraham, sedangkan orang kaya itu mengalami penderitaan yang sangat berat ketika dia meninggal. Ini bukan neraka yang ketika Yesus datang kedua kali. Ini penderitaan ketika orang itu sudah meninggal. Jadi orang yang tidak percaya ketika meninggal sudah mengalami penderitaan. Nah, justru Lazarus dikontraskan dengan orang kaya. Lazarus miskin tapi takut akan Tuhan. Orang kaya tapi tidak takut akan Tuhan. Di dunia orang kaya dipermuliakan, siapapun hormat sama dia, siapapun tunduk sama dia. Tapi ketika dia meninggal, dia masuk ke kuburan dan mengalami penderitaan. Lazarus dihina semua orang, bahkan dianggap seperti najis. Tetapi Lazarus ketika meninggal dibawa ke pangkuan Abraham. Apa artinya pangkuan Abraham? Pangkuan Abraham mau berbicara tentang sebuah tempat yang sangat terhormat, sebuah tempat penghiburan, sebuah tempat yang penuh dengan sukacita. Itu artinya pangkuan Abraham. Yesus tidak serta-merta mengatakan itu, kata itu asal ucap, tetapi itu adalah sebuah keyakinan yang sudah ada di dalam pemikiran orang-orang Yahudi tentang pangkuan Abraham. Itu adalah tempat penghiburan. Yang kedua yang ingin saya sampaikan kepada kita pada hari ini adalah berbicara tentang bahwa ketika orang sudah meninggal tidak ada jalan untuk kembali dan tidak ada jalan untuk pindah tempat, tidak ada. Tetapi orang yang sudah meninggal, ketika dia sudah meninggal, ketika dia sudah berada di tempat penderitaan, dia akan seterusnya berada di tempat itu. Tapi ketika orang yang percaya, yang takut akan Tuhan meninggal, dia dapat tempat penghiburan dan selamanya dia berada di tempat penghiburan. Sehingga ketika hidup itu adalah kesempatan untuk kita semua. Ayo kita bertobat. Karena saat mati, kalau kita tidak percaya kepada Yesus, kita langsung mengalami penderitaan. Tapi kalau kita percaya kepada Yesus, kita langsung mengalami penghiburan dan sukacita tanpa ada jeda waktu, Bapak Ibu. Yang ketiga yang ingin saya sampaikan adalah orang kaya ini berkata kepada Abraham agar dia dibangkitkan untuk menyampaikan kepada saudara-saudaranya tentang keadaannya setelah meninggal, supaya saudara-saudaranya juga percaya kepada Tuhan Yesus, tidak mengalami penderitaan yang dia alami.
Saya tidak tahu apa yang menjadi motivasinya ketika dia mengatakan itu. Tapi satu hal, jawaban yang sangat menarik dari jawaban yang disampaikan kepada orang kaya itu, bahwa pada mereka sudah ada Nabi Musa dan juga nabi lainnya, atau bahasa lainnya di dalam terjemahan baru 1, sudah ada kitab Musa dan kitab para nabi. Itu sudah cukup bagi mereka. Lalu orang kaya itu berkata, mungkin kalau dengan ada orang yang bangkit mereka akan lebih percaya. Tetapi jawaban kepada orang kaya itu menarik, bahwa kalau mereka tidak diyakinkan dengan firman Tuhan, maka mereka juga tidak akan bisa yakin dengan kebangkitan. Karena itu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kita tidak perlu mencari orang yang bangkit dari kematian untuk mendengarkan cerita mereka, apa yang terjadi di sana. Dan kita juga tidak perlu berdahaga akan hal itu. Karena apa yang disampaikan di firman Tuhan itu sudah cukup bagi kita untuk percaya kepada Yesus. Kita tidak perlu membutuhkan hal-hal yang terlihat spektakuler untuk percaya kepada Yesus. Karena iman kita tidak bergantung pada iman seperti itu. Tidak bergantung pada spektakuler. Karena iman seperti itu adalah iman yang dangkal. Ayo kita sandarkan iman kita kepada firman Tuhan. Firman Tuhan sudah lebih dari cukup untuk kita percaya kepada Tuhan Yesus. Ada 3 hal yang kita pelajari hari ini. Yang pertama adalah, kalau kita meninggal, kita akan menikmati sukacita kalau kita percaya sama Yesus. Kapan itu? Saat kita meninggal, bukan menunggu Tuhan Yesus datang kedua kali. Dan yang kedua adalah, kesempatan itu hanya hari ini, sebelum Bapak Ibu meninggal. Manfaatkan kesempatan itu. Karena kalau kita tidak memanfaatkan kesempatan itu, saat meninggal, saat itu juga kita akan mengalami penderitaan. Dan yang ketiga, jangan sandarkan iman kita pada mujizat orang bangkit dari kematian. Tidak perlu mencari informasi dari mereka. Yang perlu kita lakukan adalah, ayo kita percaya apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Karena apa yang disampaikan oleh firman Tuhan itu sudah jauh lebih dari cukup untuk kita bisa mengerti bagaimana keadaan kita setelah kita meninggal dan bagaimana setelah Yesus datang kedua kali. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur pada saat ini Tuhan. Kami sudah belajar lagi firman Tuhan yang mengajarkan kami bahwa ternyata kami punya pertaruhan yang sangat besar dalam hidup ini Tuhan. Karena ketika kami meninggal, kami tidak menunggu waktu Tuhan untuk mengalami sukacita. Tetapi saat kami meninggal, saat itu juga kami sukacita. Dan kami tidak menunggu waktu untuk kami menderita kalau kami tidak percaya. Ketika kami meninggal, saat itu juga kami menderita. Dan ini menjadi berita yang penting untuk kami pahami, bahwa hidup ini, kesempatan kami adalah kesempatan yang harus kami manfaatkan sebaik-baiknya untuk percaya kepada Tuhan Yesus dan tidak mengeraskan hati kami. Karena ketika kami sudah meninggal, tidak ada kesempatan kedua buat kami dan tidak ada perpindahan tempat bagi kami. Kami tetap selamanya akan mengalami penderitaan. Dan juga Tuhan, ajarlah kami untuk bersandar sepenuhnya kepada firman Tuhan. Kami tidak diganggu, dirusak oleh kesaksian-kesaksian yang tidak perlu untuk kami pikirkan Tuhan. Orang-orang yang mungkin jalan-jalan ke neraka atau jalan-jalan ke surga. Karena firman-Mu sudah cukup bagi kami. Firman Tuhan sudah mengatakan bahwa apa yang tertulis dalam kitab suci itu penting dan itulah yang harus kami dengarkan. Karena kalau itu pun tidak dengarkan, maka apapun di dunia ini tidak akan bermanfaat buat iman kami. Ajarlah kami untuk mentaati firman-Mu, hidup dalam firman Bapa. Terima kasih Bapa, berkatilah firman Tuhan yang telah kami dengarkan, dan berkatilah umat Tuhan yang sudah mendengarkan sehingga kami semua boleh terus bertumbuh di dalam iman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.